Shalom, damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang senantiasa kita alami dalam hidup ini. Hari baru kembali kita nikmati sebagai anugerah Tuhan. Mari, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan serta simpatisan, kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kehidupan sampai saat ini. Dan mengawali hari ini, kami rindu untuk membaca Alkitab serta merenungkan firman-Mu. Kiranya dalam penyertaan Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu, memahaminya, dan boleh merenungkan itu senantiasa dalam hidup kami, serta menjadikan firman-Mu pedoman, penuntun dalam langkah hidup kami. Bersabdalah untuk kami Tuhan, kami sedia merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-21, ayat 11 sampai ayat 13. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Demikianlah pembacaan Alkitab di pagi ini. Dan tema renungan di hari ini, Jumat 9 Mei 2025, Yesus memberi makan murid-muridnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jumlah ikan yang didapat oleh Simon Petrus dan teman-temannya menurut catatan dalam Injil Yohanes 21 ayat 11, bacaan pagi ini. Ikan-ikannya besar sebanyak 153 ekor. Ikan sebanyak itu mungkin belum pernah diperoleh Petrus dan teman-temannya sebelumnya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Jala atau pukat tidak koyak dengan ikan yang begitu banyak, menggambarkan kuasa dan pemeliharaan Yesus Kristus atas pekerjaan para murid. Yesus Kristus berkarya, Ia juga menopang dan menjaga hasilnya. Selanjutnya, Yesus Kristus berkata, "Marilah dan sarapanlah." Perkataan ini tentu membuat hati para muridnya tersentuh, bahwa Ia mengundang, mempersiapkan, dan memberi mereka makan. Para murid kembali diingatkan tentang hasil perjalanan bersama dengannya sebelum Ia ditangkap dan dihukum mati. Yesus Kristus begitu memperhatikan kehidupan para murid sebab Ia sangat mengasihi mereka. Para murid sekarang berada dalam keadaan senang dan gembira karena Sang Guru Agung ada di tengah-tengah mereka. Ia mengundang mereka untuk makan makanan yang sudah Ia persiapkan.
Tidak ada pertanyaan lagi tentang siapa dia yang ada di depan mereka, sebab mereka sudah mengetahui bahwa dia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan di ayat terakhir bacaan kita hari ini disebutkan bahwa Yesus Kristus mengambil roti dan ikan lalu memberikannya kepada para murid. Ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupan dan pemelihara umatnya. Ia juga mengundang para murid untuk hidup dalam persekutuan dengannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus bukan hanya memperhatikan dan memberi makan para muridnya saja, tapi sampai saat ini ia juga memperhatikan dan memberi kita semua makan dari hasil jerih payah atau usaha yang kita kerjakan. Seperti kata pemazmur, apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Oleh karena itu, sebagai keluarga Kristen, bekerjalah dengan talenta, sesuai dengan talenta dan bakat yang Tuhan Allah anugerahkan dengan sebaik mungkin. Jangan cepat berputus asa bila menemui kegagalan. Barangkali dan teruslah berusaha. Bangkit dan teruslah berusaha. Maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan Allah terus mengalir dalam hidup ini. Tuhan Allah bukan hanya memberi umur panjang, tapi Ia juga memberkati kita sehingga tidak kelaparan. Seperti kata pemazmur, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan dan pemelihara umatnya, Ia juga mengundang kita untuk selalu hidup dalam persekutuan dengannya. Yesus Kristus Tuhan kita memberkati kita semua. Amin. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami mohon berkat-Mu. Kami mohon berkatilah usaha dan kerja yang kami tekuni, serta mampukan kami untuk menolong mereka yang ada di sekitar kami yang membutuhkan makanan. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kiranya senantiasa ada dalam naungan cinta kasih Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan di hari ini, bahkan perjalanan yang akan ditempuh, semua dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.